Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada dosen saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Universitas Pamulang. Universitas Pamulang adalah sebuah perguruan tinggi yang maju dan berkembang yang berada di kota Tangerang Selatan, Banten. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sarana pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat tanpa melupakan kualitas dan pendidikannya sendiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Fikri Dilan Asni dari kelas 06 TPLP 008. Berikut adalah tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tugas presentasi di pertemuan 5, yaitu dengan judul Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. Organisasi dan Sistem Informasi. Organisasi adalah struktur formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan output. Organisasi mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai struktur organisasi yang jelas, memiliki rutinitas dan proses bisnis. Ciri lain organisasi termasuk proses bisnisnya, tujuan, pilihan, dan gaya kepemimpinan. Seluruh ciri ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan organisasi. Organisasi yang berhasil bertahan sepanjang waktu adalah karena mereka sangat efisien, menghasilkan sejumlah barang dan jasa melalui rutinitas baku. Rutinitas tersebut kemudian dituliskan ke dalam serangkaian aturan detail prosedur dan praktek yang disebut sebagai prosedur operasi baku. Standar operating prosedur atau SOP. Bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan? Sistem informasi dan organisasi di mana keduanya digunakan untuk saling berinteraksi dan mempengaruhi sistem informasi juga terhubung dengan struktur budaya proses bisnis organisasi. Teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menjadi substitusi bebas atau freely substitute bagi kapital dan tenaga kerja. Teori perilaku. Teori perilaku berusaha menjelaskan organisasi dari sudut pandang sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Teknologi informasi dapat mengubah hierarki pengambilan keputusan di dalam organisasi dengan menurunkan biaya pengambilan dan penyebarluasan informasi. Hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi. Faktor mediasi atau penghubung ada lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen. Strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dikemungkinkan dengan pengguna teknologi dan sistem informasi, yaitu kepemimpinan harga rendah, diferensi produk, berfokus kepada peluang pasar, dan menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Strategi kompetitif dengan memanfaatkan SIM. 1. Strategi biaya kepemimpinan, strategi diferensiasi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, strategi aliansi atau merger, akuisisi, perjanjian pemasaran, perusahaan virtual, joint venture. Menggunakan sistem untuk keunggulan kompetitif. Permasalahan manajemen. Banyak sistem informasi strategis yang dengan mudah dapat ditiru perusahaan lain sehingga keunggulan strategis tidak selalu dapat dipertahankan. Dalam hal ini, Analisis sistem strategis diperlukan dan sangat membantu perusahaan. Strategi informasi sistem adalah sistem komputer pada berbagai tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk, layanan, atau lingkungan relationship untuk membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Pertanyaan yang muncul pada tingkatan strategis bisnis adalah, bagaimana perusahaan dapat bersaing secara efektif dalam kondisi pasar saat ini? Ada 3 strategi umum yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu menghasilkan barang dengan harga murah, diferensiasi barang dan jasa, mengubah cakupan kompetisi baik dengan memperbesar pasar.
memasuki pasar global atau dengan memperkecil pasar dengan fokus pada segmen pasar kecil yang tidak terlayani dengan baik oleh para pesaing. Perusahaan digital menawarkan kemampuan baru untuk mendukung strategi bisnis pada tingkatan strategis dengan mengelola rantai supply atau supply chain, membangun sistem yang dapat merasakan dan merespon atau sense and respond pelanggan dengan efisien, dan menggunakan web untuk mengirimkan produk dan layanan baru ke pasar. Model rantai nilai bisnis. Model ini memandang perusahaan sebagai serangkaian aktivitas utama dan pendukung yang menambahkan nilai dari barang dan jasa perusahaan. Aktivitas utama terkait secara langsung dengan produksi dan distribusi, sementara aktivitas pendukung memungkinkan pengiriman aktivitas utama. Rantai nilai perusahaan terhubung ke rantai nilai pemasok, distributor, dan pelanggannya. Itulah presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.